Halo Sigmania, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan fit untuk menjalankan aktivitas kalian semua. Balik lagi bareng gua, Pais di Sigma Talk. Teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir untuk melakukan kuliah secara double degree? Dan pernah nggak sih kalian kepikiran ada nggak sih tantangan dan kesulitan ketika kita melakukan kuliah secara double degree? Pastinya ada dong ya. Terus di sisi lain dari kesulitan dan tantangan itu pastinya ada benefit yang bakal kita dapatkan ketika kita melakukan kuliah secara double degree. Nah, kebetulan gue udah bareng narasumber kita nih. Kenalin dulu dong Kak namanya. Halo semuanya, kenalin, nama gue Faiza Zulfianti, gue dari Prodi HTN semester 5. Kak Paijah, denger-denger nih, gue denger ya, Hmm. Kak Paijah nih kuliah secara double degree ya. Terus selain jurusan hukum tata negara ini, Kak Paijah ambil jurusan apa lagi sih? Untuk di UIN kan, gue ngambil hukum tata negara, Hmm. dan untuk kampus satunya lagi, gue ngambil PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Hmm. Sebelumnya maaf nih ya Kak Faiz ya, suara aku agak serak nih ya, maaf ya Oh. sahabat Sigma. Soalnya lagi batuk kan, Iya. cuaca juga lagi panas gitu ya. Ya, kurang sehat ya. Jadi buat Jadi teman-teman kurang. jaga kesehatannya lagi ya. Eh Kak Paijah, Kak Paijah tadi bilang jurusan hukum tata negara sama PGSD ya. Iya betul. Eh kayaknya dua jurusan itu kayak dua jurusan yang kayak kurang berkesinambungan gitu. Jadi Iya jauh gitu ya. dua jurusan yang berbeda gitu. Jadi apa sih yang memotivasi Kak Paijah sehingga mengambil dua jurusan yang kurang berkesinambungan itu? Untuk motivasi sendiri, aku ngambil hukum tata negara sama PGSD ini karena orang tua aku tuh punya yayasan gitu loh. Jadi orang tua aku tuh punya TK, punya SD, punya PAUD. Nah, untuk ngelanjutin apa yang udah dibangun sama orang tua aku, jadi aku makanya ngambil PGSD ini loh. Berarti salah satu alasan Kak Paijah ambil PGSD ini karena orang tua Kak Paijah itu punya lembaga pendidikan ya. Jadi Iya, itu betul. memotivasi Kak Paijah buat nanti melanjutkan gitu ya. Apalagi kan kita tuh anak pertama gitu ya, pasti kan ya Bener sekolah itu banget. bakal jatuh. Intinya kita yang bakal ngurusin, ngelanjutin apa yang udah dibangun gitu sama orang tua kita. Makanya aku termotivasi ngambil PGSD ini karena untuk melanjutkan apa yang udah dibangun sama orang tuaku gitu loh. Jadi itu alasan Kak Paijah buat ambil jurusan PGSD tadi ya. Mm-mm. Terus kalau untuk jurusan HTN ini apa dong alasannya? Untuk HTN karena kan dalam pendidikan yayasan atau badan usaha itu kan membutuhkan tanda tangan notaris gitu loh Kak. Betul banget. Makanya aku ngambil hukum tata negara ini karena aku ingin menjadi notaris. Jadi insya Allah gue bakal ngambil S2-nya ini ke notariatan gitu untuk melanjutkan jadi notaris gitu. Oh, berarti ini fun fact-nya ya. Tadi yang kita Mm-mm. bilang, padahal gue bilang jurusannya ini kayak nggak berkesinambungan. Ternyata di balik itu semua Iya, kalau ada. dari jurusan emang jauh gitu. Iya. Tapi untuk karena kepentingan mendirikan yayasan ini, gue juga jadi itu. Gue harus melanjutkan jadi notaris. Oh, berarti emang kayak ya intinya di belakang itu semua ya ada ya berkesinambungan gitu Ya, ya. selain itu juga motivasi gue sendiri tuh, gue termotivasi dari bapak gue sendiri gitu loh. Ya, bapak gue juga dia kuliah di dua tempat, tapi sambil kerja juga bisa gitu. Masa ya gue yang udah difasilitasin, dibiayain, gak bisa gitu loh. Jadi kan kita juga di UIN sendiri ini kan cuma dari Senin sampai Jumat gitu ya kayak. Kuliahnya Nah sampai makanya Jumat gue doang. ngambil lagi di PGSD ini gue ngambil karyawan. Jadi kan kalau kelas karyawan itu cuma Jumat sampai Jumat sama Sabtu sama Minggu gitu. Untuk ngisi waktu luang. Oh, berarti selain dari apa ya motivasi KPJ untuk melanjutkan kayak lembaga pendidikan yang orang tua sudah dirikan, KPJ juga ngelihat orang-orang yang kayak kerja gitu. Mereka kok bisa gitu kerja sambil Iya. kuliah, kayak keren-keren banget gitu ya. Jadi itu juga menjadi salah satu motivasi Kak Ija untuk melakukan kuliah secara double degree. Kak Ija, selama Kak Ija mengenyam pendidikan secara double degree ini, ada nggak sih dukungan dari kedua orang tua Kak Ija gitu untuk apa dari keputusan yang Kak Ija ambil ini untuk melakukan kuliah secara double degree?
untuk dukungan sendiri dari keluarga itu, keluarga sangat ngedukung dong pastinya. Apalagi kita kan kayak untuk melanjutkan apa yang udah dibangun sama keluarga kita gitu. Nah, untuk orang tua sendiri kayak sangat ngedukung gitu loh, Kak. Ngedukung banget ya. Iya. Iya, jadi kayak ini juga apa kesempatan ini Kak Ija manfaatin sebaik-baiknya ya, karena kan emang nggak semua orang bisa mengenyam pendidikan ya. Jangankan untuk melakukan kuliah secara double degree, kuliah untuk satu jurusan aja mungkin kan kadang ada orang tua yang kayak nggak mau gitu, Ya makanya apalagi enggan kita gitu ya. kan sebagai mahasiswa gitu kita harus bersyukur dong. Iya benar Ya banget. alhamdulillah kita bisa merasakan bangku perkuliahan gitu ya. Jadi kayak selagi ada kesempatan Ya jangan harus disia-siain dimanfaatkan. ya, bener banget Kak Ija masuk. Kak Ija, aku juga mau nanya nih. Kak Ija, mau nanya juga nih. Ketika melakukan kuliah secara double degree ini ada nggak sih kesulitan yang Kak Ija rasakan gitu? Entah itu dari memanage waktu atau kesulitan ketika Kak Ija untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di dua kampus yang berbeda. Ada nggak sih? Pasti jelasnya ada dong. Pastinya Nah ada, nggak untuk mungkin nggak ada. ya untuk kesulitan tersendiri itu di awal-awal. Di awal tuh emang agak susah gitu ya untuk manage waktu. Apalagi kan untuk tugas perkuliahan itu jelas kayak bikin PPT makalah. Bener Itu nggak banget. sih Kak Iya, Faiz? gue juga Kak Faiz juga ngerasain, ngerasain kan? ngerasain banget. Ya kayak setiap matkul tuh kita ditugasin untuk bikin PPT makalah. Nah makanya untuk di awal-awal tuh kerasa gitu pusingnya kayak ya Allah ya Allah ya Allah gitu. Walaupun ya Allah tetap dong dijalanin. Jadi ya tetap di awal-awal tuh kayak ya Allah kok gini banget gitu ya. Tapi alhamdulillah lama-lama aku bisa untuk manage waktu. Jadi aku pakai kalau misalnya Senin sampai Jumat ini aku pakai buat ngerjain tugas di UIN. Nah untuk Jumat Sabtu Minggu ini aku pakai untuk ngerjain tugas-tugas aku di kampus aku ini yang satunya di Muhammadiyah. Iya, berarti KPJ tuh mengalami kesulitannya di awal-awal doang ya, tapi kesananya enggak. Iya Alhamdulillah sih, udah enggak ya. serius gue tuh salut sama orang-orang yang kayak gini nih, kayak bisa ngebagi waktunya gitu. Kayak kalau bisa gitu ya, keren sih Kak Ija. Kak Faiz banget. Serius Kak Ija tuh keren banget. Kak Ija, gue mau nanya juga nih Kak Ija. Eh kan Kak Ija nih kuliah secara double degree kan, pasti udah tahu ya tadi. Ada nggak sih kayak kesan-kesan tertentu gitu ketika Kak Ija melakukan melakukan kuliah secara double degree ini? Pasti ada dong karena kan aku kuliah di UIN ini dimana kita emang khusus kuliah gitu kan kalau Iya, di UIN. benar banget. Paling ada beberapa mahasiswa yang kerja tapi kan nggak semua ya. Nah kalau di kampus aku yang satunya ini aku kan ngambil kelas karyawan dong. Jadi banyak tuh kak yang udah kerja. Mereka tuh kebanyakan yang kerjanya pabrik. Iya. Kayak kok bisa sih mereka eh udah kerja tapi sambil kuliah juga. Jadi mereka nih kerja ini untuk membayar kuliah mereka. Kok bisa orang keren-keren banget. Kayak dari situ aku kayak ngeliat mereka tuh keren-keren banget. Jadi aku eh, rasa buat nge-upgrade diri aku lagi gitu, lebih baik lagi. Kayak mental mereka aja bisa gitu. Keren-keren. Apalagi aku yang cuma kerjaan aku cuma kuliah doang gitu ya. Iya, bener banget. Gak ada beban lagi. Mereka kan bebannya beban kuliah atasan, Iya. ya beban kuliah dari dosen, kerjaan kan ada punya atasan gitu Iya. banyak bebannya. Kayak kesan-pesan dari situ sih. Berarti kayak itu kesan-kesan Kak Ija ya dari Melihat kehidupan orang lain. berarti dari kehidupan orang lain itu Kak Ija belajar dan menjadikan itu sebagai kesan Iya. Kak Ija. Memperbaiki diri aku lagi. Iya, buat upgrading ya. Tapi emang keren sih orang-orang yang kayak kuliah Iya. sambil kerja gitu. Kayak kita jadi terus semangat lagi nggak sih kan Iya, betul ngeliatnya banget. gitu. Kok mereka bisa ya kuat-kuat banget ya. Kayak udah dia dapat tuntutan dari pekerjaan tiap hari harus kerja, terus kuliah Dari juga. tugas-tugas juga. Kayak orang keren banget ya. Kayak kita kan tahu ya, kayak misalkan kuliah tuh kayak tugasnya Masya Allah. Ya Allah. Bener banget. Tabarakallah. Apalagi sambil kerja juga. Pasti pusingnya double-double dong ya. Benar banget. Menurut saya emang banyak banget ya Kak Ija. Kak Ija, ada pertanyaan terakhir nih dari gua. Ada nggak sih tips dari Kak Ija buat teman-teman Sigmania nih? Barangkali teman-teman Sigmania
pengen juga gitu melakukan kuliah secara double degree. Jadi ada nggak sih tips buat teman-teman Sigmania? Tips dari aku buat teman-teman Sigmania yang mau double degree gitu Mm-mm. ya. Apa tuh kata Ija? Buat teman-teman kan kita kan kuliah di UIN ya, Mm-mm. Universitas Islam Negeri, di mana jadwalnya cuma Senin sampai Kamis, Mm-mm. Iya sampai benar. Jumat. Oh iya ada yang Kamis ada yang Jumat, Jumat ya benar. iya syariah sama Kamis kan. Iya. Ya, jadi buat teman-teman yang mau double degree ini, teman-teman bisa milih kampus swasta Mm. ataupun kampus-kampus yang menyediakan fasilitas di mana mahasiswanya mempunyai kegiatan yang lain. Kayak kelas karyawan, teman-teman juga bisa milih kelas shift gitu. Mm-mm. Oh jadi kayak Kalau nggak sekarang juga udah banyak tuh Kak Faiz, kampus-kampus di mana dia kebanyakan online. oh iya berbasis Iya, online gitu ya kayak pendidikannya. universitas terbuka di Mm. Serang juga kan ada ya. Jadi teman-teman juga bisa ambil gitu ya. Oh jadi kayak sebenarnya banyak banget ya kayak Mm-mm. kalau zaman sekarang tuh kayak banyak banget gak sih kampus yang menyediakan fasilitas entah online ataupun kuliah secara shift tadi ya yang di hari Iya, Sabtu kelas Minggu. karyawan, Iya. kelas shift. Jadi tips dari Kak Faiza ini buat teman-teman Sigmania yang pengen juga nih kuliah secara double degree itu ketika kita udah kuliah di kampus negeri yang jadwalnya memang padat dan gak bisa kayak gitu Yang kuliah nggak bisa shift diganggu ya. gugat. Jadi kita ambil kuliah yang emang basicnya online ataupun kuliah secara shift ya yang karyawan tadi ya. Gitu gitu. Tapi kalau untuk kampus aku sendiri, dia nggak online sih Kak. Jadi Iya, jadi kalau Jumat baru online, Sabtu Minggunya dia offline. berarti Kak Faiza ini kuliah yang lainnya selama 3 hari ya? Iya, Oh jadi 3. kayak Tapi bener-bener seharinya online, baru 2-nya off. bener-bener full banget dong ya kayak 1 minggu tuh kegiatan KPIJ ya ngampus doang gitu. Masya Allah, Masya Allah. Oke teman-teman Sigmania, dari obrolan yang gua udah obrolin sama KPIJ ini, kesimpulan yang bisa diambil dari obrolan kita itu, jadi KPIJ ini kuliah secara double degree itu pertama karena emang pengen ngelanjutin lembaga pendidikan yang udah orang tua KPIJ bangun ya. Terus Tuh. juga salah satunya itu karena KPIJ tuh melihat orang-orang yang bisa kerja tapi juga kuliah. Iya. Kayak, kok mereka bisa gitu, keren banget ya. Keren ya, kuat mental. Terus kata yang terakhir itu kata Kak Iza kalau misalkan emang teman-teman Sigmania mau melakukan kuliah secara double degree itu ambil kuliah yang emang swasta ya, maksudnya bukan swasta juga sih kayak kuliah yang emang Yang menyediakan. menyediakan kelas karyawan Betul. sama kelas shift. Jadi gitu ya buat teman-teman Sigmania itu tips dari Kak Iza. Oke, mungkin gua rasa cukup ya untuk video kali ini. Jangan lupa terus ikuti media sosial kami di Spotify, Podcast Sigma, dan website kami di www.lpm.sigma.com dan juga Instagram kami di @lpmsigma. Gua Pais dari Sigma dan Kak Iza pamit undur diri.